Assalamualaikum, jumpa lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di kelas 9 kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan atau TLP, sehingga kalian dapat mengenal tujuan dan fungsi dari TLP, serta mengetahui struktur retorika dari TLP. Apakah kalian pernah melakukan percobaan? Jika sudah, maka kalian juga sudah pernah menuliskan tentang teks laporan percobaan. Oke, kita kenalan dulu ya. Teks laporan percobaan atau TLP adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. TLP menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. TLP umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, sebuah karya ilmiah atau laporan praktikum. TLP memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat, serta teks laporan hasil percobaan atau TLP bersifat umum atau universal. Struktur isi teks laporan percobaan ada 6. Pertama, judul. Kedua, tujuan. 3, bahan dan alat. 4, langkah-langkah kegiatan. 5, hasil percobaan. Dan terakhir adalah simpulan. Judul harus mewakili keseluruhan isi dari teks yang Anda tuliskan. Penulisan judul di setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali konjungsi. Tujuan memaparkan untuk apa percobaan itu dilakukan. Bahan dan alat berisi tentang alat dan bahan yang digunakan selama praktikum. Langkah-langkah kegiatan menampilkan langkah-langkah atau prosedur kerja dari awal sampai akhir kegiatan. Hasil percobaan memberitahukan hasil percobaan apakah berhasil atau gagal. Dan terakhir, simpulan memberikan penegasan ulang tentang hasil akhir percobaan yang Anda lakukan. Sudah paham? Atau masih bingung? Nah, berikut ada contoh teks laporan percobaan yang berjudul membuat slam tanpa boraks. Judul membuat slam tanpa boraks telah mewakili dari keseluruhan isi dari laporan percobaan. Ingat, perkata ditulis dengan huruf awal kapital ya. Tujuan dari pembuatan slam tanpa boraks ini adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Bagian ketiga adalah alat dan bahan. Di sana dituliskan secara lengkap dan jelas, mulai dari lem final secukupnya sampai wadah tempat slam, berupa baskom atau yang lainnya. Langkah-langkah kreatif dalam membuat slam tanpa boraks pun dituliskan secara terperinci. Hasil dari laporan percobaan kali ini adalah terciptanya slam yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa kita dapat membuat sendiri slam tanpa boraks yang lebih aman, juga mengasah kreativitas serta menambah pengetahuan kita. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran telah usai, dan untuk latihan silahkan kalian kerjakan ya. Tugas pertama untuk santri putra, latihan membuat teks percobaan dengan tema pembuatan layang-layang. Dan untuk santri putri sama, yaitu latihan membuat teks percobaan tapi temanya pembuatan taplak meja. Jangan sampai lupa ya, memuat judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.